Bentuk tanggung jawab sosial merupakan salah satu elemen penting dalam keberlanjutan bisnis sebuah perusahaan. Dan sebagai salah satu perusahaan batubara terkemuka di tanah air, kehadiran Bayan Resources tentunya diharapkan berikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Lalu seperti apa bukti nyata kepedulian Bayan Resources? Sejumlah program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibilities yang tengah dan akan dilakukan oleh Bayan Resources diharapkan berkontribusi bagi perekonomian daerah dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Saat ini saya sudah bersama dengan Lim Chae-ho, Direktur Bayan Resources. Pak Lim, bagaimana komitmen Bayan Resources terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat dan juga lingkungan? Ya memang tanggung jawab kita itu terhadap CSR itu memang adalah sebagian dari tanggung jawab kita terhadap masyarakat sendiri. Keberadaan kita di sini memang perlu membawa manfaat untuk masyarakat setempat. Kita ada dari beberapa approach ya terhadap ini. Pertama, kalau untuk masalah employment, ruang kerja kita ada polisi di mana 30% dari karyawan baik kita pun atau subkontraktor itu harus dari putra-putri daerah setempat ya. Yang kedua, mungkin yang kita bisa kejangka waktu panjang itu adalah meningkatkan mutu mereka. Dalam arti bagaimana kita kirim anak-anak muda keluar untuk sekolah, beasiswa, ataupun meningkatkan mereka training untuk meningkatkan skill mereka. Kita juga kerjasama dengan kontraktor atau BKL ya dari pemerintah. Sewaktu-waktu melakukan training untuk masyarakat setempat. Dan juga untuk yang kurang upaya, berarti yang disable, kita juga melakukan training di sini baik dari segi jahit, batik, ataupun hidroponik. Yang terakhir mungkin yang lebih untuk impact yang lebih panjang, jangka panjang itu adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur. Mungkin di situ pernah dilihat jalan yang kita bangun ya, puluhan ratusan kilo, dan komunikasi, itu tadi communication tower. Ini kita mudah-mudahan dengan cara begini yang terisolasi itu mereka terbuka semua. Oke, sebagai salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, bagaimana kontribusi Bayan Resources terhadap transisi energi di Indonesia dan juga sejauh mana komitmen Bayan Resources untuk menuju ke energi hijau? Memang untuk renewable perusahaan tetap menjejaki terus. Sebagai sebagian dari kita yang kita lakukan untuk masyarakat itu adalah masalah solar panel. Di mana kita memberikan solar light untuk mereka yang bisa siang mereka bisa charge battery untuk HP, malamnya bisa untuk lampu ya. Dan memang saya pikir ada beberapa dimension yang kita lihat renewable baik dari solar ataupun dari yang windmill itu tidak mungkin karena sih tidak mungkin solar sama bentuk yang lain tetap kita jejakin terus supaya sebagai satu corporate citizen yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada 2019 lalu, Bayan Resources melalui anak usahanya, Fajar Sakti Prima, memulai pembangunan infrastruktur jalan angkut batubara atau Coal Hauling Road sepanjang 101 km dan jalan umum sepanjang 85 km. Dan kini, jalan angkut batubara atau Coal Hauling Road sepanjang 101 km sudah selesai dibangun dan untuk pertama kalinya sudah bisa digunakan untuk aktivitas pengiriman batubara sejak 8 September 2023 lalu. Proyek pembangunan infrastruktur ini pun menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar yang pernah dibangun oleh Bayan Resources dan proyek pembangunan ini sekaligus akan menjadi jalur angkut batubara terbesar di tanah air.
Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lok Hanjan, Technical Director dari Baratabang. Pak Lok, terkait dengan pembangunan Coal Hauling Road sepanjang 101 km, sebetulnya tujuannya apa sih Pak dibangun proyek infrastruktur ini bagi Bayan Resources? Ya, tujuan Bayan membangun jalan hauling 101 km adalah untuk menghubungkan area tambang yang berada di Kukar ke dermaga jeti yang baru, yaitu berada di Kubar. Jadi dengan adanya dermaga dan jalan hauling yang baru, ini akan membantu untuk peningkatan produksi ya Bayan Group, khususnya Tabang Project yang sebelumnya 30 juta per tahun akan dinaikkan ke 60 juta per tahun. Selain jalan hauling, kita juga membangun jalan publik di sebelah jalan hauling yang akan selesai akhir tahun ini. Artinya di samping dari Coal Hauling Road sepanjang 101 km akan ada jalan warga juga ya Pak sepanjang 85 km. Nah ini harapan bagi masyarakat sekitar apa sih Pak terkait dengan dibangunnya jalan bagi warga ini dari Bayan Resources? Ya, dengan adanya jalan publik yang dibangun Bayan, diharapkan bahwa jalan ini akan membuka akses untuk masyarakat Kubar, menghubungkan dengan Kukar, yaitu Kutai Kartanegara, dan Kutim, Kutai Timur. Dan dengan ada akses baru ini tentunya akan mendatangkan manfaat ya ke masyarakat sekitar ya, dan secara langsung akan membantu peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Saya rasa begitu. Kami masyarakat Ritan Baru, Tukung Ritan, sangat mudah sekali dengan adanya jalan 100 kilo yang dibangun oleh Bayan. Pergi kemana saja sangat lancar, baik hasil tani kami maupun padi kami maupun sawit diantar ke pabrik, maupun penyeberangan tidak ada hambatan karena ada jembatan. Malam ke pagi ke hujan ke lancar sekali, tidak ada hambatan sama sekali. Kalau dulu sangat susah, menyeberang aja banyak yang jatuh di feri. Sekarang tidak ada hambatan sama sekali. Kami sangat bersyukur sekali. Selain dibangunnya Coal Hauling Road, Bayan Resources juga membangun dermaga Muara Pahu. Dermaga ini terletak di Sungai Mahakam, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dermaga Muara Pahu ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja operasional pengiriman batu bara baik domestik maupun ekspor. Selain itu, dengan dibangunnya dermaga Muara Pahu ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan juga memberdayakan perekonomian pengusaha-pengusaha lokal. Dermaga ini dilengkapi dengan 3 fasilitas barge loader dengan kapasitas gabungan total hingga 12.000 ton per jam. Dermaga ini melayani kapal tongkang dengan ukuran rata-rata antara 230 hingga 330 kaki, sehingga waktu pengisian satu kapal tongkang berukuran 330 kaki hanya memerlukan waktu 4 jam. Selain itu, terdapat conveyor line yang memiliki panjang rata-rata 8,5 km sebagai infrastruktur penghubung dan transportasi batu bara dari site dam menuju tongkang di dermaga. Oke Pak, dermaga Muara Pahu ini kan mulai konstruksi 2020. Sejauh mana sih Pak progresnya? Baik, secara keseluruhan proyek Muara Pahu ini sudah tercapai 90% completion. Jadi untuk pembangunan jeti Muara Pahu terdiri daripada 3 side dam dan 3 barge loader. Selama ini kan 1 barge loader dan 1 side dam sudah beroperasi. Dan kami rencana untuk menjalankan line kedua, berarti side dam nomor 2 dan barge loader nomor 2 di bulan Desember. Untuk completion secara keseluruhan adalah kami targetkan di bulan Maret 2024. Nah untuk barge loadernya sendiri ini saat ini baru beroperasi berapa dan masing-masing ini berkapasitas berapa banyak Pak? Ya, kami mulai operasikan line 1 di bulan September 2023
Selama ini kan sudah beroperasi lebih daripada 1 juta metrik ton, ya. Bus loader ini kan didesain untuk mencapai bus loading 15 juta per tahun. Jadi 3 bus loader ini akan menyumbangkan 45 juta per tahun. Dengan dibangunnya dermaga Muara Pahu ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi Bayan, Pak, tapi juga tentunya masyarakat sekitar. Sebenarnya apa tujuan dibangunnya dermaga Muara Pahu ini utamanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, Pak? Baik, pembangunan dermaga untuk Bayan Group, manfaat untuk masyarakat yang pertama adalah tersedianya lapangan kerja. Lapangan kerja yang kita buka, otomatis masyarakat sekitar berkesempatan beraktivitas di tempat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk membangun fasiliti yang ada di tempat kami. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada ibu PKK untuk mensuplai sayur mayur di perusahaan kami. Yang jelas manfaatnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Muara Pahu, terutama yang paling spesial ya Bu ya, tenaga kerja. Sekarang ini di kampung-kampung itu hampir pemudanya pada sunyi Bu, sekarang pada sudah masuk bekerja, ya kita bersyukur ya dengan adanya Bayan Group ini yang hadir di tempat kita luar biasa. Kemudian usaha-usaha dari masyarakat berkembang, dari jajanan kecil sampai yang warung-warungnya besar juga, dari perkapalannya juga masuk di kita, karyawannya lumayan besar untuk masuk di Muara Pahu. Nah kemudian yang spesial lagi yaitu tentang beasiswa yang dibantu oleh Bayan Group, ya alhamdulillah. Kemudian ada penyandang disabilitas itu, kemudian dipekerjakan dulu yang tidak pernah bermanfaat bagi kita kan istilahnya. Pada tahun 2009, Bayan Resources membangun tower telekomunikasi pertama di Tabang untuk memperlancar komunikasi operasional. Dan seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, Bayan Resources membangun lebih banyak tower telekomunikasi dengan tujuan memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional dapat menikmati layanan telepon dan internet berkualitas. Hingga saat ini, kehadiran infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bayan Resources telah terhubung di wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Bayan Resources kan juga membangun infrastruktur telekomunikasi. Sudah sejauh mana sih Pak perkembangannya? Sejauh ini Bayan Resources telah mendirikan 21 tower komunikasi yang lagi akan di-on-air-kan segera mungkin semua. Yang tower telekomunikasi ini akan berhubung dari Kutai Timur ke Kutai Kartanegara dan selanjutnya ke Kutai Barat. Dengan adanya tower telekomunikasi yang didirikan oleh Bayan Resources ini, seperti apa harapan ataupun dampaknya bagi masyarakat sekitar daerah Bayan Resources ini Pak? Sebelum ada munculnya tower telekomunikasi di sini, area ini kan merupakan satu area yang tanpa bisa terhubung dengan dunia di luar. Harapan Bayan Resources di sini dengan ada terdiri tower komunikasi di sini bisa bahwa memberikan manfaat kepada masyarakat setempat yang bisa mendapatkan jaringan yang lebih stabil dan telekomunikasi informasi yang terbaru. Ya, dampak dari akses internet yang dari Bayan sediakan ini sudah cukup memuaskan karena di sini kan usahanya
serba online sudah sekarang karena internet sudah lancar. Jadi baik itu UMKM kecil seperti jualan kue, sayur, dan juga transaksi lain juga sudah sangat lancar. Transaksi yang dapat dilakukan saat ini mulai dari adanya internet yang lancar dari Bayan, itu segala sesuatu memang sudah sangat lancar. Begitu juga sekarang kemudahannya tarik tunai itu juga sudah lancar. Bank-bank lain juga sudah oke. Berbicara soal pemberdayaan masyarakat, tentunya juga ada pemberdayaan sumber daya manusia yang juga penting. Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bayan Resources terkait dengan hal ini, Pak? Ya, makasih. Bayan sangat komitmen ya terhadap peningkatan SDM masyarakat Lingkar Tambang kita. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberian program beasiswa dan pelatihan-pelatihan bersifat keterampilan kepada masyarakat. Saat ini kita sedang memberikan 75 orang program beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi Lingkar Tambang kita. Salah satunya ada 6 orang ya penerima beasiswa penuh di PEP Bandung ya. Beasiswa penuh yang dimaksud ini kita memberikan bantuan dari mulai biaya perkuliahan, biaya tempat tinggal, biaya makan, bahkan sampai dengan biaya penelitian. Ini kita berikan sebagai komitmen. Selain itu juga kita juga memiliki program bantuan beasiswa juga ke berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kita juga memberikan perhatian kepada siswa SD, SMP, SMA. Kita sebut dengan bantuan pendidikan sekolah, ya, sehingga semuanya ini kita lakukan untuk peningkatan SDM masyarakat Lingkar Tambang kita. Selain beasiswa, kita juga memberikan bantuan pembangunan sekolah, ya, renovasi sekolah, bantuan pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan, ya, sebagai komitmen kita, kepedulian kita terhadap para pelajar yang kita yakini ini menjadi suatu tiang ya dalam peningkatan SDM masyarakat Lingkar Tambang kita. Lalu bagaimana bentuk kepedulian Bayan terhadap masyarakat penyandang disabilitas? Ya, baik. Selama ini kita mungkin terlupakan ya dengan teman-teman disabilitas. Dan Bayan melihat bahwa kalau tidak ada keberpihakan terhadap ini, maka sudah barang tentu mereka akan tetap terpuruk dengan kondisinya. Jadi Bayan juga memiliki program pelatihan keterampilan kepada warga disabilitas. Saat ini kita sedang melakukan program pelatihan dan on-job training bagi 6 orang warga penyandang disabilitas lewat program hidroponik, ya. Dan kita juga melakukan program pelatihan membatik, menjahit, dan terapis. Nah, tentunya ini semuanya kita lakukan untuk lagi-lagi membantu peningkatan ya SDM dan keterampilan masyarakat Lingkar Tambang kita. Saya rasa demikian. Komitmen Bayan untuk memberikan dampak bagi warga sekitar juga diwujudkan melalui program terang di Lingkar Bayan, yaitu dengan penggunaan energi surya untuk memberikan penerangan pada jalan umum dan fasilitas publik. Selain itu, langkah ini dilakukan demi mengurangi emisi karbon serta mengurangi biaya operasional. Program pembangunan solar cell ini dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan telah berhasil memasang sekitar 2.800 unit solar cell di sepanjang jalan umum dan fasilitas publik, serta 300 unit untuk rumah tangga dengan cakupan wilayah sebanyak 64 desa dengan total biaya sekitar 9,7 miliar rupiah. Kepedulian Bayan Resources tidak hanya diwujudkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan lingkungan yang dapat menggerakkan perekonomian warga sekitar, melainkan juga budaya. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi Kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan untuk melestarikan sejarah dan kebudayaan.
Sultan, kalau kita lihat saat ini kan Kedaton tengah dilakukan permajaan. Nah, bagaimana sih pandangan Sultan terkait kepedulian Bayan Resources terkait dengan melestarikan warisan budaya ataupun tradisi dari Kedaton Kutai Kartanegara ini? Mungkin setiap perusahaan mungkin yang ada di Kutai mungkin kita berkiblat masalah budaya adat mungkin tidak 100% lah, mungkin yang ada perhatiannya karena PT Bayan aja yang ada perhatian untuk melestari budaya supaya gedung-gedung ini bisa diperbaiki, yang mana yang lapuk itu bisa seperti yang ada ini kan contohnya mungkin sudah 75% mungkin. Nah, Bayan Group ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara yang saat ini memberikan satu kontribusi terhadap pelestarian budaya yang saat ini yang dilaksanakan adalah rehabilitasi Kedaton yang mana memang kondisinya perlu dilakukan sebuah permajaan, perlu dilakukan sebuah perbaikan. Nah, kami berterima kasih ada kepedulian dari Bayan yang itu untuk melestarikan salah satunya artefak yang ada di sini adalah Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dengan komitmen melalui berbagai upaya tanggung jawab sosial yang dilakukan Bayan Resources, menunjukkan bukti nyata bahwa perseroan tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menjadi kunci kesuksesan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Dari Tabang, Kalimantan Timur, Andi Syalini Aribudi, CNBC Indonesia, Beyond Business.